Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan berbakti, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita persiapkan diri kita, hati kita, sehingga dapat menyukakan hati Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Karena satu hal yang kita rindu adalah berdiam di dalam rumah Tuhan dan menikmati akan semua kebaikan Tuhan. Kita menaikkan pujian syukur kita. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau yang hidup dan menikmati
dan menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan kemurahan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai, memimpin dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu untuk berbakti, memuji, memuliakan, mengagukan akan kebesaran-Mu Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu dalam ibadah pagi hari dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang memimpin segala acara ini dan Engkau punya otoritas penuh dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Bersama-sama kita akan bersuka cita, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah. Tibasnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan, perpuluhan, dan persembahan khusus. Kita mempersiapkan dengan menaikkan pujian. Hitunglah berkat-Mu. Bila laut hidupmu jadi garam, hati tadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkat-Mu satu persatu. Ingat cara Tuhan memberkati-Mu. Hitunglah
berkat-Mu sekalian. Hitunglah sehari-harian, hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Diakon Aris akan berdoa untuk persembahan. Mari kita serahkan persembahan ke dalam tangan Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk saat ini di mana kami boleh memuji menyembah Engkau, dan tiba bagi kami saat ini untuk bersama-sama belajar mengasihi Engkau dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kami dan persembahan yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyucikan, menguduskan supaya dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, khususnya di GBI Togomoyo. Tuhan juga memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang dengan tulus hati memberikan yang terbaik dengan sukarela, sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kasih anugerah-Mu terus melimpah dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sebentar lagi kita akan mendapatkan berkat melalui firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita hanya fokus pada penyampaian firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh menuntun dalam kehidupan kita. Kita menaikkan pujian, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu mulia, karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia.
setia kepadamu, Tuhan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami dengan segala kekuatan, kesehatan, perlindungan, dan kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan, untuk setiap pujian, pengagungan, dan penyembahan kami, juga persembahan kami. Biarlah semuanya menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Sebentar kami akan bersama-sama memfokuskan hati, pikiran, pendengaran kami untuk kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap hati kami, khususnya setiap jemaat-Mu yang beribadah dari rumah masing-masing, urapan kuasa-Mu yang tercurah atas seluruh jemaat-Mu, sehingga hati kami disiapkan untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau percayakan, hamba menyadari penuh dengan keterbatasan, tapi hamba percaya ketika Roh Kudus yang menjamah, mengurapi dan memberkati, hamba-Mu boleh Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, mengikat, mematahkan segala kuasa gelap pengeluruh di udara yang mengganggu. Kami tolak kuasanya, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini. Dan biarlah Roh Kudus yang berkarya, berotoritas di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi, salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini, Tuhan boleh memberikan kita kekuatan, kesehatan, perlindungan, juga kita boleh bersama-sama menikmati hari yang baru, untuk kita beribadah, memuji, menyembah, juga kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu semuanya, untuk kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yesaya pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Yesaya 30 ayat 15 sampai 18, saya ingin membacakan kepada Bapak Ibu semuanya, seluruh jemaat. Begini bunyi firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi engkau enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit.
Ayat 18, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan saya memberikan judul firman Tuhan yang ingin saya sampaikan adalah keluar dari kesulitan dan mengalami pertolongan Tuhan. Keluar dari kesulitan dan mengalami pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, latar belakang daripada ayat-ayat ini sesungguhnya ini berbicara tentang bangsa Yehuda yang mengalami situasi kondisi yang sulit pada waktu itu, di mana ancaman itu datang dari kerajaan Babilonia atau Babel pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, kekuatan Babel kemudian menjadi besar, menjadi kuat, dan itu merupakan ancaman bagi bangsa Yehuda. Dan bangsa Yehuda sendiri yang mengalami kejatuhan, jatuh di dalam dosa. Pada akhirnya apa? Tuhan izinkan kemudian dari bangsa-bangsa lain itu akhirnya menguasai, bahkan mengalahkan, menawan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika orang-orang Yehuda ingin berpaling mencari pertolongan kepada bangsa Mesir yang sekiranya bisa menolong, yang sekiranya bisa menyelamatkan, kemudian datanglah firman Allah yang disampaikan melalui seorang nabi yang namanya Yesaya untuk mengingatkan supaya orang-orang Israel, khususnya bangsa Yehuda, supaya mereka diperingatkan, diingatkan akan kekuatan kuasa Allah Israel, sehingga mereka tidak berpaling kepada orang-orang atau kerajaan-kerajaan atau raja-raja atau penguasa-penguasa dunia yang dianggap bisa menyelamatkan atau bisa menghindarkan dari berbagai macam kesulitan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tarik dalam kehidupan kita sekarang, mungkin hari-hari ini banyak di antara kita yang juga mengalami situasi yang tidak menentu, kesulitan, kesukaran, sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi sekarang yang perlu kita renungkan bersama-sama, bagaimana kita bisa keluar, atau bagaimana kita bisa menanggung, dan kita beroleh pertolongan, mengalami jalan keluar, mengalami kelepasan dari segala macam kesulitan yang terjadi. Itu semua datang dari pertolongan Tuhan semata-mata. Kalau kita memperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca bersama-sama tadi, dari Yesaya 30 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18, paling tidak ada 3 hal penting atau ada 3 kunci yang boleh kita pelajari bersama-sama, bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa keluar dari kesulitan dan mengalami pertolongan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, apa yang dibangun oleh manusia, kemegahan, kemudian yang selama ini dianggap sebagai satu prestasi, satu kekuatan yang bisa diandalkan, ternyata Bapak Ibu Saudara, dengan bergulirnya pandemi, itu semua meruntuhkan apa yang selama ini diandalkan oleh manusia. Kalau kita melihat hari-hari ini, kesombongan manusia sedang diruntuhkan, dan kita harus sadar bahwa sesungguhnya manusia itu terbatas. Bagaimana kita harus bergantung penuh kepada pertolongan Tuhan
kepada kekuatan Tuhan, sehingga kita bisa bertahan, kita bisa keluar, dan boleh mengalami kelepasan dari segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang kita sedang hadapi saat-saat ini. Pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini, hal pertama yang menjadi kunci bagaimana kita bisa keluar dari kesulitan dan mengalami pertolongan Tuhan, kalau kita perhatikan bersama-sama, di dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke-15, firman Tuhan mengatakan, sebab beginilah firman Allah. Inilah yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Yesaya, yang Maha Kudus Allah Israel dengan bertobat. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa keluar dari berbagai macam tekanan, kesulitan, dan mengalami pertolongan? Pertama-tama kita harus bertobat sungguh-sungguh. Apa artinya bertobat? Bertobat berarti kita meninggalkan segala perbuatan dosa. Berhenti dari perbuatan dosa. Perbuatan yang mendukakan hati Allah. Perbuatan yang membuat relasi hubungan kita dengan Allah terganggu, terputus, bahkan kita menjauh. Kalau kita perhatikan, bagaimana manusia pertama Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, relasi hubungan mereka sangat indah. Setiap saat, setiap waktu mereka bisa bertemu, berelasi, berkomunikasi, karena sesungguhnya Allah itu kudus, Allah itu suci. Dan ketika manusia sebelum jatuh dalam dosa, mereka belum kehilangan kemuliaan Allah. Mereka bisa berkomunikasi, bisa berelasi, bisa berhubungan dengan baik. Tetapi ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, hubungan itu menjadi putus, hubungan itu menjadi rusak. Bapak Ibu Saudara, itulah akibat daripada dosa. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Demikian juga kalau kita memperhatikan di sini, hal pertama yang harus kita koreksi di dalam kehidupan kita harus sungguh-sungguh memiliki yang namanya pertobatan. Pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Apalagi ketika kita sudah ditebus, diselamatkan dengan darahnya yang kudus, dengan harga yang mahal. Di dalam surat Rasul Petrus dikatakan bahwa kita ini sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, bukan dengan emas dan perak. Bapak Ibu Saudara, tentu di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya, kita mau berjalan di dalam kehendak Allah, kita mau berjalan di dalam rencana Tuhan, karena itulah kerinduan Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bertobat berarti berhenti berbuat dosa dan berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan itu sendiri. Di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-7, mari kita akan melihat bersama-sama 2 Tawarik pasalnya yang ke-7. 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14, firman Allah mengatakan demikian. 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa,
dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Inilah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa pentingnya bagaimana kita bertobat, kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dari setiap dosa, setiap pelanggaran, dan kita sungguh-sungguh mau hidup berjalan di dalam kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang Tuhan sudah rancangkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, pertobatan sangat penting. Karena dari pertobatan inilah bagaimana Allah itu bisa berkarya secara luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Tanpa pertobatan, maka mustahil, maka tidak mungkin Allah bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Karena Allah itu kudus, Allah itu suci. Kalau kita tidak hidup di dalam kesucian, di dalam kekudusan, di dalam penyerahan yang sungguh-sungguh, maka itu semuanya tidak akan mungkin terjadi. Campur tangan Allah, pertolongan Allah, kuasa Allah yang begitu luar biasa itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Pentingnya Bapak Ibu Saudara, kita bertobat, kita mengakui segala dosa, segala pelanggaran, kita terbuka di hadapan hadirat-Nya, dan kita percaya ketika kita bertobat sungguh-sungguh, Tuhan Yesus berkenan memulihkan kehidupan kita, memberkati kita, bahkan menolong, memberikan pertolongannya yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita introspeksi. Kalau di dalam kehidupan kita ada hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, maka harus kita mengakui, kita harus bertobat, kita harus tinggalkan itu semuanya. Dan kita mau berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan perhatikan bersama-sama, masih di dalam ayatnya yang ke-15, bagian B. Di situ dikatakan setelah bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yang kedua, tinggal tenang di dalam Tuhan. Tinggal tenang di dalam Tuhan berarti mengandalkan Tuhan. Tinggal tenang di dalam Tuhan berarti percaya dengan segenap hati, percaya dengan sungguh-sungguh, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Di dalam ayat 16 dan 17 di situ dikatakan gambaran daripada kehidupan kita kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kekuatan manusia. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, tetapi firman Tuhan, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kamu mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Bapak Ibunya dikasih oleh Tuhan, itulah yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke-16. Hanya dengan mengandalkan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, kemudian menaruh percaya kepada Tuhan sendiri, itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi jalan bagaimana kita bisa dilepaskan dari berbagai macam cengkraman kesulitan, kesukaran, juga kita boleh mengalami anugerah, pertolongan yang datangnya dari Tuhan Yesus.
Di dalam Injil Markus pasalnya yang keempat, kalau kita perhatikan bersama-sama, Injil Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41, saya tidak bacakan semuanya karena nanti menyita banyak waktu, tapi saya ingin membacakan beberapa ayat saja, karena saya percaya Bapak Ibu sudah mengerti alur daripada apa yang terjadi di dalam firman Tuhan ini. Di dalam Markus pasalnya yang keempat ayat 35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu yang lain menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu penuh dengan air. Bapak Ibu Saudara, perjalanan mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus ketika mereka menyeberangi atau berlayar di Danau Galilea. Tetapi kalau kita memperhatikan, meskipun mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, pada kenyataannya di tengah-tengah perjalanan ada tofan, ada badai, ada bahaya yang mengancam. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengikut Tuhan bukan berarti kemudian kita kebal, kita lepas, kita kemudian tidak mengalami apa-apa dalam hidup, tidak mengalami masalah, tidak. Tetapi yang harus kita catat, masalah boleh terjadi, kesulitan boleh terjadi, tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, ada di dalam Yesus, kita sungguh-sungguh mengandalkan di dalam kehidupan kita, mengandalkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, murid-muridnya tidak dibiarkan kemudian mereka celaka. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, di tengah badai, di tengah hal yang begitu mencekam, Yesus bisa tertidur dan kemudian murid-muridnya membangunkan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus kemudian menghardik angin itu, kemudian tofan, badai yang terjadi, ombak yang bergelora, tiba-tiba kemudian menjadi teduh, berhenti, alam pun takluk, tunduk kepada kekuatan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Ini yang sangat luar biasa. Perjalanan hidup kita, ketika kita menjalani hidup ini, memang kita akan berhadapan dengan situasi, kondisi, masalah, persoalan, tetapi yang harus kita catat, asalkan kita bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kemudian kita mengalami atau kita jatuh, kemudian kita mengalami kekalahan. Tuhan akan menolong tepat waktu. Kita harus memastikan diri bahwa kita tinggal diam, kita sungguh-sungguh hidup hanya mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-46, ayatnya yang ke-11, firman Tuhan mengatakan demikian, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Hanya Dia yang layak kita tinggikan, yang layak kita agungkan. Kita harus meneduhkan hati di saat-saat sekarang untuk kita sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara mengakui kedaulatan kuasa Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan, otoritas Tuhan Yesus yang bekerja di tengah-tengah umatnya yang mengasihi, yang mengandalkan, yang senantiasa berpaut hanya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh satu hal yang sangat luar biasa di dalam kebenaran firman Tuhan kalau kita memperhatikan bersama-sama. Di dalam situasi yang demikian, kalau kita perhatikan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 yang
beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara, kita kesudahan segala sesuatu sudah dekat, oleh karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Di tengah-tengah situasi yang sedang kita alami, yang sedang terjadi sekarang ini, mari kita berusaha, mari kita minta kekuatan Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita dapat tenang. Kita ini diberikan ketenangan. Bagaimana kita bisa tenang? Kita bisa tenang ketika kita tahu siapa yang patut kita percaya. Kalau kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh dengan kuasa, maka bagian kita Bapak Ibu Saudara, mari kita boleh percaya penuh. Kita tinggal diam, tinggal tenang di dalam hadirat-Nya. Dan dari situ kita bisa berdoa, dan dari doa itu turunlah hikmat Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjalani dan beroleh pertolongan, beroleh jalan keluar yang datangnya dari Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kita mau melihat bersama-sama. Kalau kita perhatikan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-30, di sini di dalam ayatnya yang ke-18, Bapak Ibu Saudara, satu ayat yang sangat luar biasa, saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Perhatikan bagian akhir, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yang ketiga, yang terakhir, nantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan berarti kita menaruh percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, kekuatan kita sebagai manusia ini sangat terbatas. Kalau kita memperhatikan, kita menyelami pandemi yang sedang terjadi, itu sesungguhnya menghancurkan kesombongan manusia. Apa yang selama ini diagung-agungkan, yang selama ini diandalkan, mungkin orang punya jabatan, orang punya usaha yang begitu sukses, begitu berhasil, sehingga melupakan Tuhan, dan banyak hal lagi. Tetapi saat-saat sekarang, bagaimana dunia digoncangkan, dan kita menyadari bahwa manusia penuh dengan keterbatasan. Disinilah bagaimana kita harus bergantung kepada Tuhan. Kemudian, kalau kita perhatikan apa yang terjadi sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya ini semua boleh membawa kita, bagaimana kita sadar, bagaimana kita menyadari bahwa kekuatan, otoritas yang perlu kita andalkan, sungguh-sungguh hanya ada di dalam Tuhan secara pribadi. Nah, bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, berarti atau memiliki arti, Bapak Ibu Saudara, kita ini tidak khawatir, karena kita percaya hidup kita di dalam tangan-Nya. Asalkan kita mengerjakan bagian yang harus kita kerjakan, kita lakukan, kita tunaikan dengan sungguh-sungguh, maka kita percaya bahwa Tuhan juga yang memelihara kehidupan kita, umat pilihan-Nya. Matius pasal 6 yang sering kita baca bersama-sama.
Matius pasalnya yang ke-6 tentang kekhawatiran itu. Di sini firman Tuhan mengatakan di dalam ayatnya yang ke-31 sampai 33, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Percaya, menanti-nantikan Tuhan, berarti Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu larut di dalam kekhawatiran, tetapi kita menyerahkan hidup, dibuktikan dengan apa? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mengutamakan Allah di dalam hidup. Karena kita tahu yang lebih utama hidup kita diberi, apalagi hal-hal yang sifatnya makan, minum, apa yang kita pakai, pasti Tuhan akan memelihara dalam kehidupan kita. Yang penting apa Bapak Ibu Saudara? Tadi di awal, tunaikan apa yang menjadi bagian kita. Kemudian di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-7, 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7, di sini firman Tuhan mengatakan demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Menyerahkan. Berarti kita menyerahkan, kalau saya pelajari dari bahasa asli, itu artinya bisa diartikan melemparkan segala kekhawatiran kita. Ketika kita sudah menyerahkan, kita bawa kepada Tuhan, kita juga percaya bahwa Tuhan itu yang memelihara di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40, ya, Yesaya 40, di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-31, firman Tuhan mengatakan demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari segala ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dan dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah orang-orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan berarti beralih dari kekuatan diri sendiri dan mengenakan kekuatan Allah, mengandalkan kekuatan Tuhan Yesus sendiri. Ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Allah, firman Allah mengatakan,
kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Di dalam doa Rabu yang lalu saya sampaikan, Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang ketiga. Bagaimana kita bisa keluar dari kesulitan dan mengalami pertolongan, percaya kepada Tuhan dan menanti-nantikan Dia. Di dalam Yesaya, kalau kita memperhatikan bersama-sama, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang mengenakan kekuatan Allah, yang mengandalkan sehingga kekuatan Allah itu bekerja di dalam hidupnya, maka di sini digambarkan dia mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Sudah seringkali dikupas. Seekor raja wali semakin ada badai maka dia akan terbang untuk menghadang dan kemudian dia bisa naik mengatasi badai yang terjadi. Dalam kehidupan kita, ketika kita mengenakan kekuatan Allah, kita beralih dari kekuatan diri sendiri, maka kita diberi dengan kekuatan Allah itu, kita sanggup, kita mampu untuk keluar dari kesulitan dan kita beroleh yang namanya kemenangan. Di sini juga mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada kekuatan baru yang menyertai orang-orang yang percaya dan menanti-nantikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadari bahwa hidup kita terbatas, kekuatan kita terbatas. Tetapi kalau kita menyatu, kita percaya, kita tinggal di dalam Yesus, maka kekuatan daripada Tuhan itu sendiri yang bekerja, memampukan, memberikan kesanggupan di dalam kehidupan kita. Kesimpulannya pada pagi hari ini, bagaimana kita bisa tahan, bisa kuat, bisa keluar dari kesulitan dan mengalami pertolongan dari Tuhan? Yang pertama, mari kita sadar, bertobat, tinggalkan dosa, hidup di dalam rancangan dan kehendak Allah. Yang kedua, tinggal tenang di dalam Tuhan. Yang ketiga, percaya dan menanti-nantikan Tuhan. Yang berarti kita beralih dari kekuatan diri sendiri dan mengenakan kekuatan yang dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati, menguatkan, mengingatkan setiap kita. Kita harus hidup sungguh-sungguh, hanya mengandalkan, percaya penuh kepada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Hamba-Mu telah selesai di dalam menyampaikan kebenaran-Mu. Hamba menyadari terbatas. Engkau ya Tuhan Yesus yang akan terus mengurapi, memberkati kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat buat seluruh umat-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita akan memperhatikan untuk beberapa pengumuman penting dari gereja. Yang pertama, gereja terus menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mematuhi peraturan pemerintah, utamanya mengenai disiplin protokol kesehatan 5M, juga mengenai kebijakan PPKM demi memutus rantai penularan virus COVID-19. Tetap hidup sehat,
dan terus bertekun di dalam doa. Kita mengucap syukur karena pertolongan Tuhan. Beberapa jemaat yang terpapar Tuhan sudah menjamah, memulihkan dan menyembuhkan. Yang kedua, gereja juga mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat dalam mengikuti ibadah online di GBI Telogomulyo, baik ibadah minggu maupun ibadah doa dan pujian. Kiranya kita tetap dapat bertumbuh dewasa di dalam iman, meskipun belum ada ibadah tatap muka. Juga terima kasih atas kesetiaan jemaat dalam memberikan persembahan, baik persepuluhan maupun persembahan lainnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Dan bagi jemaat yang menghendaki nomor kantong persepuluhan, mohon untuk menghubungi sekretaris gereja. Yang ketiga, mengundang kaum wanita dalam persekutuan WBI pada hari Sabtu 24 Juli 2021 jam 19.30 secara online. Link akan dibagikan di dalam grup WBI. Kemudian yang keempat, PAUD dan TK Bintang Kasih masih membuka pendaftaran siswa didik baru. Pendaftaran dapat melalui Ibu Wiwi Sumantri dan Ibu Yohana. Juga mohon kesediaan jemaat untuk memberitakan keberadaan PAUD dan TK ini kepada tetangga, kerabat, dan sehingga akan lebih banyak lagi anak yang mendaftar bersekolah dan dilayani di PAUD dan TK Bintang Kasih. Kemudian yang kelima, gereja mengajak jemaat untuk tetap tekun melaksanakan doa Daniel. 3 kali sehari kita berdoa untuk kita boleh semakin erat dengan Tuhan Yesus. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan gereja selama sepekan, dari tanggal 18 sampai tanggal 25 Juli 2021, hari Minggu jam 6:30 itu ibadah umum secara online, jam 8 ada sekolah minggu Indria sampai Madya online, jam 11 sekolah minggu Tunas Muda sampai Pemuda secara online. Kemudian hari Selasa ada doa Hana, doa kaum wanita, jam 19.30. Kemudian hari Rabu ada doa dan pujian secara online jam 6 sore. Silakan Bapak Ibu dapat mengikuti. Hari Jumat jangan lupa ada doa serentak dari rumah masing-masing, khusus kita memerangi pandemi yang sedang terjadi dan segala ekses yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Itu jam 8 malam. Kemudian hari Sabtu jam 17.30 ada PKMB Alfa secara online, jam 19 ada PKMB online, dan jam 19 ada persekutuan WBI secara online jam 19.30 Bapak Ibu Saudara. Kemudian kegiatan di hari Minggu tanggal 25 Juli sama dengan yang kita laksanakan pada hari ini. Kemudian kalau Bapak Ibu menghendaki pelayanan konseling, Bapak Ibu bisa datang ke gereja dan Bapak Gembala bersama dengan saya akan melayani Bapak Ibu di hari Selasa sampai hari Sabtu jam 10 sampai jam 13 dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang akan merayakan ulang tahun di minggu ini. Yang pertama, Ibu Rehwel Kumaida, kemudian Ibu Ripka Rahayu Sujiatmi Suharto, Ibu Abigail Rosita Wiliani, Saudara Misael Reza Putra Karis Madika, Ibu Eni Stianingsih, kemudian Ibu Anastasia Tribuana Anggraini, Saudari Windy Astika Putri, kemudian yang terakhir Ibu Feni Krisnawati Purnomo.
Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Itulah beberapa pengumuman penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Saya akan berdoa dan mengakhiri dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur. Rangkaian ibadah telah kami laksanakan, dan kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan, meneguhkan, supaya di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran kami percaya pertolongan-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terus Engkau membawa kami, Tuhan, hidup dalam pertobatan, kami tetap tenang, tinggal diam di dalam Engkau, dan sungguh-sungguh nantikan Engkau. Biarlah kebenaran firman-Mu terus menjadi berkat buat seluruh umat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini. Hamba berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo, supaya terus bertumbuh berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Seluruh umat-Mu boleh terus hidup di dalam rancangan dan kehendak-Mu, taat setia di hadapan hadirat-Mu, dan semakin tumbuh menjadi jemaat-jemaat yang dewasa rohani. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, khususnya Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Engkau terus menjamah, mengurapi, memberkati. Kalau saat ini kesehatannya terganggu, dijamah, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau yang menopang, Engkau yang membela, Engkau yang mengurapi, memberkati, memberi kekuatan, damai, sejahtera, dan sukacita yang mengalir dalam seluruh kehidupannya. Karya penggembalaannya di tempat ini terus diberkati, bahkan dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu, sehingga gereja-Mu semakin bertumbuh ya Tuhan. Hamba menyerahkan para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, juga pengurus yayasan, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, juga para pendoa, pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Engkau memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Terima kasih. Setiap kegiatan gereja Tuhan memberkati, meskipun kami melaksanakan secara online, kami percaya seluruh umat-Mu, jemaat-Mu boleh terus mengikuti, sehingga mereka bertumbuh dalam kedewasaan iman, juga bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami terus berdoa, khususnya untuk PAUD dan TK, supaya melalui sekolah ini kami boleh mempermuliakan Engkau, menjangkau jiwa-jiwa baru yang kami persembahkan kepadamu. Jamah para guru, kepala sekolah, semuanya diurapi, dijamah, diberikan pada setiap mereka hati yang mengasihi dan melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa supaya Tuhan Engkau terus menolong, dikirimkan dengan jiwa-jiwa, khususnya murid-murid baru, sehingga kami terus boleh dipercayakan untuk membentuk generasi-generasi yang takut akan Engkau. Terima kasih. Goal kehadiran gereja 350 jiwa, goal persembahan Tuhan 54 juta. Kami percaya Tuhan Kau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu bagi gereja-Mu, bagi umat-Mu. Di tengah-tengah situasi kondisi sekarang, kami percaya berkat-Mu, pemeliharaan-Mu, anugerah-Mu tercurah bagi seluruh jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat yang sakit, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa buat Bapak Budi Wibowo terus dijamah, dipulihkan dan disembuhkan. Bapak Yeskiel Sunardi yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Elizabeth, dijamah, vertigonya dipulihkan di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu yang tercurah atas Bapak Yeskiel Sunardi. Ibu Yohanes Haryanto terus dijamah, dipulihkan dan disembuhkan. Ibu Angel kami berdoa,
Kami memohon belas kasih kemurahan-Mu, jamahan anugerah-Mu yang tercurah buat Ibu Angel, sehingga Bu Angel boleh dipulihkan, disembuhkan, dijamah di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu yang mengalir atas hamba-Mu. Kami juga berdoa buat Bapak Gideon Yatman, ya Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu yang Engkau curahkan buat Bapak Gideon Yatman. Bekas operasinya dipulihkan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu yang berkarya, jamahan-Mu yang terjadi atas Bapak Gideon Yatman sehingga dipulihkan. Mengucap syukur Mas Krisnoto, Pak Yakub yang Tuhan jamah, Pak Yakub yang sudah pulang dari rumah sakit terus disembuhkan, dipulihkan secara sempurna. Mas Krisnoto juga terus dijamah, dipulihkan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu yang mengalir. Bapak Sarmo yang mengalami kelemahan tubuh, jantungnya dijamah, dipulihkan, disembuhkan melalui kuasa bilur-Mu yang ajaib. Ibu Ratih, ya Tuhan, Engkau yang terus menjamah, menyembuhkan, memulihkan dari paparan virus corona dalam nama Yesus. Ibu Puhen mengucap syukur, Ibu Evi, ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan Ibu Atik Suwarti, dijamah, disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Demikian juga Bapak Rudi beserta Ibu, Mbak Tita, Mbak Sela, dijamah, disembuhkan dalam nama Yesus. Mengucap syukur Bapak Tarmuji, kami serahkan Pak Zainal, terus disembuhkan di dalam nama Yesus. Bapak Yosafat Sugianto, Ibu juga Mas Elsa, Mbak Agnes mengucap syukur Tuhan sudah menjamah dan Tuhan sudah memulihkan. Bapak Yunus Amin Priyadi kami berdoa, Tuhan terus menjamah supaya saraf-sarafnya dipulihkan. Ibu Hariningsih disempurnakan kesehatannya. Demikian juga mengucap syukur atas keluarga-keluarga pribadi-pribadi yang mengalami sakit. Tuhan sudah menjamah. Kami percaya Engkau menjamah mereka, menyempurnakan kesehatan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan yang lemah iman, yang undur dibangkitkan, supaya mereka boleh bangkit kembali dan setia kepadamu. Bangsa dan negara kami yang sekarang sedang berjuang untuk menanggulangi bahaya virus corona, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon anugerah kemurahan-Mu yang tercurah atas bangsa kami, sehingga bangsa kami Tuhan bisa diberikan kemampuan, kuasa. Kami percaya kuasa-Mu yang tercurah atas bangsa kami, sehingga bangsa kami Tuhan dihindarkan dari segala bahaya virus corona yang sekarang sedang terjadi. Kami mohon pertolongan-Mu, kuasa-Mu yang memulihkan bangsa kami. Ekonomi, politik, keamanan, sosial. Tuhan, Engkau yang pegang kendali. Engkau yang menolong ya Tuhan Yesus, sehingga negeri kami tetap aman, tentram, dan damai. Beri Tuhan kecakapan buat Bapak Presiden untuk dapat mengendalikan situasi kondisi bangsa kami. Kami berdoa setiap kekuatan politik, orang-orang yang ingin membuat kerusuhan, kekacauan, kami berdoa untuk radikalisme, terorisme, semuanya kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus, supaya negeri kami tetap aman, tentram, dan terkendali. Terima kasih. Jawa Tengah Kota Semarang kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memberkati untuk daerah Jawa Tengah dan Kota Semarang. Khususnya Kota Semarang mengucap syukur di mana pandeminya semakin berkurang. Tuhan terus menolong, menjamah, mengurapi, memberkati supaya pandemi ini segera berakhir di dalam nama Yesus. Berkati Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan daerah Telogosari Wetan di mana gereja-Mu berada. Kami mohon berkat-Mu atas daerah-daerah di sekitar gereja ini, supaya daerah sekitar gereja ini Tuhan boleh Tuhan lepaskan dari bahaya virus corona. Jemaat-jemaat-Mu yang saat ini berulang tahun, Tuhan memberkati dengan umur panjang, damai sejahtera yang melimpah di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Yang bekerja diberkati, yang sebagai pegawai juga diberkati. Kami serahkan yang membangun usaha, yang berjualan, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang sanggup campur tangan dan membuka jalan berkat bagi setiap mereka.
Engkau memelihara setiap jemaat-Mu sehingga dihindarkan dari pandemi, dihindarkan dari paparan virus corona, diproteksi, dijagai dan dilindungi. Mengucap syukur Tuhan yang sudah berkarya menjamah jemaat-jemaat-Mu sehingga mengalami pemulihan, mengalami keajaiban. Kami percaya Tuhan, perlindungan penyertaan-Mu yang terus berkarya dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohonkan berkat-Mu tercurah pada pagi hari ini buat setiap jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang tekun setia mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami mengakhiri di dalam ibadah kami percaya Engkau menjauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, sakit, penyakit. Namun kasih setia kemurahan-Mu yang tercurah di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah engkau beribadah dengan tekun setia, sekarang terimalah berkat dari kasih Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai kehidupanmu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.